Tapi kemarin kalau nggak salah sempat jadi top kreator. Iya benar, jadi nomor top 1 benar. Benar, aku sempat jadi top kreator nomor 1 di TikTok itu bulan Januari, dari minggu pertama sampai minggu terakhir tuh jadi top 1 setiap hari. Penurunan berat badannya itu dulu dari berapa ke berapa gitu? Dari berat badan aku tuh dulu 75 kilo. Nah, terus sempat turun 20 sampai 25 kilo. Terus aku sempat naik lagi berat badan aku kan sampai 84 kilo dan sekarang berhasil lagi turunin sampai 36 kilo lagi. Udah turun 36 kilo lagi. Iya. Tadi juga Kak Fitri sempat cerita ya, kalau berkat konten TikTok ini sendiri ya, walaupun kontennya di TikTok, terus di TikTok juga udah jadi top kreator di health, tapi ternyata salesnya itu juga ngaruh sampai ke Shopee. Iya, nyampe ke Shopee. Produknya itu tadi top 2 ya? Iya, top 2 di kategori slim. Top 2, top 3, top 11, top 15. Wow, di kategori slim. Jualan di TikTok sebelum TikTok Shop ada. Iya. Sampai TikTok Shop yang tutup. Sampai TikTok Shop yang buka lagi. Berarti udah melihat banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di TikTok Shop dong. Iya benar. Penjualan pada saat itu 500 sampai 2000 invoice per hari. Wow. Mimpi buruk terbesar bagi seorang seller ataupun kreator di TikTok tentunya adalah kalau akunnya itu susah FYP ataupun seakan-akan terkena shadow ban. Gimana ya cerita seorang Kak Fitri bisa mengembalikan akunnya yang awalnya udah susah FYP dan sepertinya kena shadow ban karena pada saat itu followersnya 400.000 tapi rata-rata view-nya itu cuma 2.000. Apa sih rahasia yang beliau lakukan sampai akhirnya bisa mencapai ranking 1 di Creator Health? Buat teman-teman yang kepo dengan cerita Kak Fitri, pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Kak Fitri, halo. Thank you banget udah hadir di podcast gua malam ini. Iya. Ini seru banget guys karena Kak Fitri ini datang dari Jambi ya. Benar, dari Jambi. Iya. Salah satunya untuk podcast ini. Iya benar banget buat Wakmi Premium dan Koleo. Keren banget. Jadi mungkin aku sedikit cerita. Jadi aku kenal Kak Fitri itu dari komunitas premium aku ya. Jadi Kak Fitri salah satu member. Benar. Kemarin juga akunnya sempat problem tapi akhirnya seneng banget sekarang bisa makin berkembang akunnya. Kayak udah sembuh lah ya. Udah pulih banget jauh dari sebelumnya. Oke, nah kita bakal cerita tentang itu nanti. Cuman mungkin Kak Fitri boleh ceritain aja ke teman-teman nih. Kita kenalan dulu. Buat yang belum kenal dengan Kak Fitri itu lebih dikenal sebagai apa sih atau pengen dikenal sebagai apa sih? Ya, sebelumnya tuh aku mulai ngonten di TikTok dari tahun 2020. Awalnya tuh memang benar-benar mau sharing pengalaman aku aja, pengalaman diet aku, pengalaman hidup aku. Terus lama-lama banyak banget yang minta spill bagaimana cara aku turun berat badan dan bagaimana proses aku turun berat badan. Nah, di situ aku mulai sharing dan akhirnya aku memang benar-benar konsumsi produk. Aku daftarin produk aku ke Bepom, terus development produk ke pabrik dan akhirnya Bepomnya keluar. Nah, pada saat itu baru mulai aku jualin. I see. Nah, tapi kemarin kalau nggak salah sempat jadi top kreator. Iya benar, jadi nomor top 1 di TikTok. Benar, aku sempat jadi top kreator nomor 1 di TikTok itu bulan Januari, dari minggu pertama sampai minggu terakhir tuh jadi top 1 setiap hari. Oh, setiap hari? Ada sih beberapa hari yang enggak, cuman mostly jadi top kreator nomor 1 di Healthly. Di health, ya, di health kategori ya? Iya, kategori health. Oke, tadi Kak Fitri cerita di awal-awal itu ngonten dulu untuk menceritakan hidup dan juga menceritakan progres penurunan berat badan gitu. Benar. Ya. Itu berarti awalnya mulai sebagai konten kreator dong jatuhnya? Iya, dari konten kreator, terus banyak yang minta spill bagaimana caranya. Aku turutin tuh dari pola hidup aku, pola makan aku, pola tidur aku, sampai akhirnya banyak yang minta spill produknya. Makanya aku, karena marketnya ada, makanya aku ciptain produknya. I see. Nah, gimana tuh ceritanya dari yang awalnya konten kreator akhirnya bisa sadar, oh aku harus ngeluarin produk, karena biasanya kalau konten kreator kan terima endorse aja udah enak banget ya. Benar. Jadi awalnya tuh memang aku konsumsi produk penurun berat badan. Nah, karena marketnya tuh memang benar-benar banyak, sampai ke luar negeri pun juga pada ngechat aku minta spill produknya. Terus aku development produk ini ke pabrik. Butuh proses tuh sampai 6 bulan daftar Bepomnya keluar baru aku jualin. Oh, I see.
Kalau boleh tahu dulu emang ceritanya itu se inspiring apa tuh sampai akhirnya banyak banget orang-orang yang pengen tahu. Kalau boleh tahu nih ya, penurunan berat badannya itu dulu dari berapa ke berapa gitu? Ya, dari berat badan aku tuh dulu 75 kilo. Nah, terus sempat turun 20 sampai 25 kilo. Berhasil turun 25 kilo. Nah, dari situ banyak banget yang visit profile aku. Nah, karena banyak banget yang visit profile aku, nah terus aku sempat naik lagi berat badan aku kan sampai 84 kilo dan sekarang berhasil lagi turunin sampai 36 kilo lagi. Udah turun 36 kilo lagi. Iya. Wih, keren banget. Jadi akhirnya setelah ada produk ini berarti produknya launching tahun berapa tuh? Produknya launching tahun 2020 akhir. 2020 akhir, Iya. ini 2024 berarti dalam 4 tahun ya jadi top 1 creator di niche beauty, di niche health. Boleh tahu nggak sih, mungkin teman-teman di sini pengen tahu, untuk jadi top creator di niche health itu perlu GMV berapa per harinya? Aku GMV berapa? Aduh, sebentar. Itu penjualan seharinya 500 produk keluar. 500 piece? Iya, 500 piece. 500 invoice. Oh, 500 invoice, oke. Iya. 500 invoice bisa ranking 1 di health. Iya, ranking 1 di health. Keren. Karena untuk kategori sendiri kan tiap kategori itu beda-beda. Jadi kalau misalnya di elektronik mungkin lebih tinggi ya, karena elektronik kan produknya lebih mahal. Iya. Beauty juga karena peminat yang banyak juga lebih tinggi gitu. Tapi untuk health 500 invoice ranking 1 selama 1 bulan ya? Iya, selama 1 bulan. Cuman gak setiap hari yang aku ranking 1 ya. Di bulan Januari itu ada beberapa kali aku jadi top 1 di kategori health. I see. Makanya kemarin itu pas diceritain ke aku ya, kalau misalnya Kak Fitri-nya itu ranking 1 di health itu aku kaget banget. Iya. Karena pas awal masuk, jadi Kak Fitri itu pas awal masuk kan akunnya itu sempat problem. Benar. Dan aku inget banget akunnya itu karena aku benahi kan, kemarin aku juga cerita gimana nih kita pikirin bareng-bareng supaya akunnya itu bisa berkembang lagi lah. Karena pada saat itu followersnya 400 ribu ya pada saat yang problem. Pertama kali aku join Wakmi itu followers aku 380 ribu. 380 ribu, iya. Tapi view-nya pada saat itu mentok di 2000. Nah itu kan problem banget. Iya. Nah makanya di awal-awal aku juga, waduh ini PR banget nih gimana kita ngangkat naik akun ini kan. Tapi akhirnya mungkin boleh diceritain gak Kak Fitri apa yang akhirnya Kak Fitri lakukan sampai sekarang akunnya itu terakhir berapa followersnya? Sekarang sudah 6.900. 690 ribu. Iya. 690 ribu dan udah centang biru. Iya, udah centang biru. Boleh diceritain nggak apa hal berbeda yang akhirnya dilakukan? Dulunya stuck di 2000 view, sekarang jadi bisa FYP terus bahkan followersnya naik kenceng. Iya. Jadi awalnya aku join member Wakmi itu karena akun pribadi aku tuh bermasalah, memang benar-benar bermasalah banget, yang sering kena pelanggaran, terus setiap kali live kena ban, setiap kali bikin konten selalu viewersnya mentok. Terus aku cari-cari tuh di TikTok, cari-cari solusinya karena pada saat itu aku belum ada HM kan. Aku cari-cari solusinya di TikTok, ketemu konten Koleo. Memang benar-benar banyak banget konten Koleo lewat di FYP TikToknya aku. Terus aku kepoin tuh, aku scroll awal-awalnya tuh belum tertarik untuk join Wakmi kan. Pada saat itu aku cuman lihat bukunya Koleo di review sama beberapa kreator. Terus belum tertarik tuh untuk join Wakmi kan. Terus muncul terus dan pada saat itu kan Koleo sering spill tipis tuh trik-trik di kontennya Koleo. Udah aku terapin tapi kok masih mentok ya, konten aku kok masih mentok ya. Akhirnya kayaknya coba deh join member Wakmi. Jadi 1 tahun yang lalu, aku kan udah 1 tahun nih tahun ini join member Wakmi. Jadi 1 tahun yang lalu aku join member Wakmi, aku mulai ceritain tuh
kok ini kok konten aku begini-begini ya, kok akun aku begini-begini ya, pelanggarannya begini-begini, viewersnya mentok. Terus aku nggak expect banget kalau Koleo yang bakal bedah langsung, karena aku pikir ya join member ini paling timnya atau gimana gitu. Oh jadi awalnya pas join kiranya kalau konsultasi yang jawab itu admin? Iya, aku kira gitu. timnya Koleo, ternyata aku nggak expect banget Koleo langsung yang bedah akun aku, terus ngasih tahu harusnya kayak gini dan triknya kayak gini. Nah sempat tuh aku udah ngikutin triknya kan, mulai naik viewersnya 5.000, 10.000, segala 15.000 udah mulai naik tuh. Tapi mentok di situ terus kan, apalagi yang harus aku benahin. Aku baca-baca, terus aku juga sering sharing sama teman-teman di member Wakmi. Ini apa yang harus dibenerin segala macam. Terus Koleo sempat ngomong, ini yang harus dibenerin hooknya yang harus dibenerin. Terus harus ikutin tren-tren yang ada di TikTok, karena TikTok tuh setiap masanya pasti trennya berubah-berubah. Apalagi baru-baru ini TikTok tuh ngeluarin fitur 1 menit lebih kan. Nah aku coba hooknya aku ganti, durasi kontennya aku ubah. Nah setelah aku ubah hooknya dan durasi kontennya aku ubah juga, nah alhamdulillah viewers aku sekarang udah banyak banget. Udah ada yang ribuan yang nonton, ratusan ribu yang nonton. Terus jadinya bisa sampai ke top kreator di health itu ya, karena konten aku tuh sudah mulai settle dan viewersnya sudah lumayan banget. Paling tinggi viewers pernah berapa tuh? Rekor? 15.000 pernah. Ini terakhir 5.000 baru beberapa hari yang lalu. Oke, itu yang paling tinggi dari semua video yang pernah kakaknya dapat. Oke. Kalau misalnya aku tanya nih, kemarin kan pada saat jadi top kreator ya, jadi top kreator di niche health, itu salesnya itu datangnya dari mana sih? Dari video TikTok kah? Atau dari ada nge-live juga atau bagaimana? Oh, karena produk aku nggak bisa dimasukin ke keranjang kuning dan kebetulan aku affiliate-nya produk aku, jadi salesnya itu lewat live, memang pure lewat live, karena kan lewat konten nggak bisa dimasukin keranjang kuning. Yes, jadi menurut aku sendiri itu salah satu cara yang pintar banget ya, karena beberapa produk di TikTok itu ada yang nggak bisa kita jual di keranjang kuning video. Benar. Tapi kalau misalnya mau aman, kita bisa jualnya itu lewat live. Di live aja. Benar. Tapi kemarin ada sempat coba ngiklan nggak sih? Ada, sempat aku nge-ads. Kalau produk nggak pernah, tapi kalau konten aku ads pernah. Cuman kan Koleo sempat bilang kalau kamu keterusan untuk nge-ads, nanti TikToknya tuh jadi kecanduan untuk konten kamu tuh harus di ads mulu. Jadi yang memang benar-benar harus kamu ubah, yang pertama isi kontennya, hook kontennya, durasi kontennya. Nah yang itu yang aku terapin dan alhamdulillah sekarang memang benar-benar berjalan banget. Cuman di akun aku konten yang durasinya di bawah 1 menit itu viewersnya tempang jauh banget sama durasi konten yang 1 menit. Lebih banyak yang? 1 menit lebih. 1 menit lebih ya? Iya. Karena emang sekarang TikTok sendiri itu emang sangat mempromot video yang di atas 1 menit sih. Iya. Karena mereka goalsnya itu adalah mau penggunanya itu memposting video yang lebih panjang. Makanya sekarang TikTok itu juga udah ngeluarin fitur posting video 5 menit, 10 menit, bahkan 15 menit. Ya udah ada 10 menit kalau nggak salah. 10 menit ya? Ya longers video ya sekarang campaign mereka. I see. Nah kalau misalnya dari awal nih Kak Fitri, apakah emang pernah jadi afiliator juga atau bagaimana di awal? Awal-awal aku nggak pernah jadi afiliator, cuman karena aku bersyukur banget nih udah join member Wakmi, terus udah dibantu nih sampai akun aku sehat dan pulih. Jadi banyak banget nih brand-brand yang masuk, aku dapat endorsement. Nah dari brand-brand itulah aku kerjasama jadi affiliate mereka. Oh berarti sekarang walaupun Kak Fitri juga punya produk sendiri, tapi di saat yang sama juga bisa dapat tambahan gitu ya dari endorsement dan juga afiliasi dari produk orang lain. Iya, kerjasama dari produk lain. I see. Tapi berarti dulu pada saat followersnya udah 400 ribuan tuh ya, yang ketika kena problem, berarti selama itu nggak pernah dimonetize kah akunnya? Enggak, aku belajar sendiri tuh cari cara gimana, tapi benar-benar gak nemuin hasil. Karena memang benar-benar aku tuh
jalan sendiri, bedah sendiri, cari konten sendiri, cari ide sendiri. Kalau misalnya ada problem ya aku terdidik untuk benahin sendiri. Cuman ya nggak ada hasil kan karena memang ilmunya nggak ada. I see. Terus ada satu hal sih yang unik banget menurut aku ya, karena Kak Fitri itu kan jualan produk pelangsing. Iya. Di mana produk pelangsing itu termasuk produk yang agak rawan ya benar. dijual di TikTok. Apabila kita tidak mengikuti aturannya, resiko kena takedown itu gede banget. Kalau dari Kak Fitri sendiri punya pengalaman gak sih kayak produknya kena takedown atau akunnya kena takedown atau kena pelanggaran? Kalau di produk aku sendiri aku memang benar-benar nggak pernah masukin keranjang kuning karena yang pertama takut keranjang kuningnya ke take down karena sudah beberapa kali toko aku tuh sering banget keranjangnya kena take down karena memang di TikTok itu kan nggak boleh produk penurun berat badan ya. Terus aku sempat di endorse salah satu produk yang kategorinya memang sama kayak kategori produk pelangsing lemon gitu. Terus mereka minta SOW-nya masukin keranjang kuning. Jadi aku masukin keranjang kuning dan di situ memang ada bahas tentang berat badan. Pada saat itu peraturan TikTok belum se-tricky sekarang. Tahun 2023 ya, tahun 2023 awal-awal. Itu aku ngonten awal-awalnya aman. Setelah TikTok Shop buka itu keranjangnya kehapus. Terus akun aku kena pelanggarannya langsung 5 poin. Waduh. Iya, langsung 5 poin. Nah, setelah itu aku baru aware kayak ini TikTok peraturan baru kan mereka kan selalu kasih tahu nih kalau ada peraturan baru kan selalu kasih notif. Oh, berarti memang ini benar-benar nggak boleh lagi dimasukin keranjang kuning produk yang sejenis ini. Jadi mulai saat itu sampai sekarang aku memang benar-benar nggak pernah masukin keranjang kuning lagi dan produk kalau misalnya ada brand yang kerjasama dengan aku lihat-lihat dulu juga ini produknya apa, terus yang mau dimasukin ke konten apa, yang mau dibahas di konten apa. Kalau misalnya kata-katanya yang dilarang dengan TikTok ya biasanya aku tolak untuk masukin keranjang kuning. Jadi mostly endorsement yang kerjasama yang masuk ke akun aku itu rata-rata nggak pakai keranjang kuning. Boleh di spill nggak apa aja mungkin trik-trik gitu ya yang digunakan sampai produk kakaknya itu bisa dijual di TikTok, walaupun itu kategorinya itu lumayan rawan lah di takedown. Kalau triknya sih nggak ada sih. Kalau triknya gimana ya? Yang paling penting di TikTok Shop itu kita harus ikutin aturan dari mereka. Ya kalau misalnya kalian mau masukin produk ke TikTok Shop itu harus konsultasi dulu sama AM-nya biar keranjangnya nggak ke take down. Karena kalau produk yang sama kayak produk aku itu rawan banget untuk dijual di TikTok Shop. Kayak misalnya pokoknya produk suplemen itu hal-hal yang rawan banget untuk diupload ke TikTok Shop. Paling deskripsinya itu nggak boleh terlalu over iya, tidak boleh terlalu overclaim. Konten-kontennya yang dimasukin juga nggak boleh terlalu overclaim karena TikTok memang punya peraturan begitu. Terus kata-kata yang overclaim kayak 100% herbal, 100% alami, 100% ampuh, 100% memutihkan, mencerahkan, 100% menurunkan, yang kayak gitu tuh nggak boleh. I see. Terus juga kalau nggak salah kalau kita nggak boleh ngeklaim waktu ya. Ya. Kayak misalnya bisa mencerahkan dalam waktu 1 malam, nah itu udah pasti hilang tuh. Iya benar. Kategorinya. Jadi harus deskripsinya itu yang wajar aja gitu, yang wajar emang sesuai dengan produknya gitu kan. Terus tadi Kak Fitri cerita salah satu faktor yang menyebabkan produknya itu bisa masuk itu karena ada guide dari AM. Iya. Nah buat teman-teman mungkin yang belum tahu AM itu apa, AM itu adalah tim TikToknya atau tim dari platform manapun ya. Jadi bisa aja ada AM TikTok, ada AM Instagram, ada AM Facebook dan lain-lain. Cuman untuk AM TikTok sendiri itu tugas dari mereka adalah membantu seller supaya mereka jualannya itu bisa lebih lancar. Jadi kalau ada pelanggaran dikasih tahu, kalau nggak ngerti ngiklan juga kadang dikasih tahu. Intinya itu salah satu fasilitas dari TikTok. Boleh diceritain nggak di titik mana Kak Fitri dapat akses ke AM? Karena banyak banget seller-seller di sini ya, teman-teman seller itu pengen dapat AM tapi nggak dapat AM.
Iya. Di titik mana sih kita bisa dapat AM? Aku tuh dapat AM 1 tahun belakangan ini. Jadi karena memang akun aku yang kayak sebelumnya tuh kan 1 tahun sebelumnya kan akun aku memang benar-benar bermasalah. Jadi nyari AM terus join member sana sini, terus tuh nonton konten sana sini. Kayaknya memang ini yang bisa ngehapus pelanggaran, terus minta tips sama minta konsultasinya memang dari AM TikTok kan. Jadi nyari aku ada salah satu teman aku yang kerja di TikTok, terus mereka nanya ini kode toko kita apa. Nah, dia cariin baru ketemu AM-nya, baru aku dikenalin sama AM-nya itu sih. I see. Seberapa penting sih peran AM buat seller di TikTok? Kalau menurut aku penting banget karena AM tuh ngebantu banget, dia selalu ngingatin kalau dalam keadaan toko kita buruk, bukan cuma dalam keadaan toko kita buruk aja, tapi dalam keadaan toko kita sehat pun mereka ingatin, terus mereka kasih tahu tips dan triknya gimana. Juga AM sering ngasih wadah untuk kita ikut setiap kali mereka punya kelas. Oh, I see. Jadi emang fasilitas yang disediakan di TikTok supaya seller itu bisa berkembang ya? Iya, benar. Keren. Nah, mungkin kita bakal sedikit bahas tentang gimana sih Kak Fitri ini bisa sampai FYP, bisa sampai menjual produk sampai 500-an invoice per hari, bahkan masuk ke top kreator di health. Mungkin boleh di-spill gak sih kalau misalnya kita bilang trik FYP ala Kak Fitri itu apa gitu? Kalau aku yang paling penting itu hook sih, karena kalau orang nonton konten hooknya sudah boring, itu orang pasti nge-skip. Nah, jadi yang memang benar-benar aku pentingin pertama kali saat konten itu hooknya, terus tuh isi kontennya, durasi kontennya itu. Oke. Durasi kontennya biasa dijaga berapa lama tuh? Yang paling bagus menurut Kak Fitri? Aku minimal banget 1 menit, maksimal banget tuh 2 menit. Oke. Kadang 2 menit pun aku jarang. Biasanya mentok di 1 menit 40 detik. Iya, berarti kalau menurut Kak Fitri sendiri paling enaknya itu ya kalau misalnya konten supaya bisa FYP 1 menit sampai 1 menit 40 detik. Iya. Itu berdasarkan trial errornya. Ya, berdasarkan pengalaman aku dan sejauh ini aku konten memang yang paling ampuh di akun aku tuh 1 menit sampai 1 menit 40 detik. I see. Nah, tapi banyak banget nih Kak Fitri teman-teman yang curhat ya. Kalau misalnya di TikTok itu sekarang kadang video itu rame doang. Cuman gak ada pembelinya. Dari Kak Fitri sendiri ada gak sih tips gimana caranya supaya teman-teman di sini videonya itu gak cuma FYP doang tapi juga banyak pembelinya? Itu gimana tuh? Kita harus bedain juga konten pribadi. Biasanya tuh aku lihat sejauh ini orang ada yang memang konten masukin keranjang kuning, tapi yang dia bahas mostly bukan tentang si produknya, tapi tentang biasanya ya konten yang masukin keranjang kuning, case-nya misalnya konten komedi misalnya, bahas tentang konten komedi terus dimasukin keranjang kuning, tapi yang dibahas mostly tentang komedinya, ya isi kontennya komedinya bukan tentang produknya. Nah, jadi yang kayak gitu biasanya salesnya kurang. Tapi kalau misalnya mereka bahas benefit produknya, tapi disambilin kayak misalnya sambil get ready with me atau sambil makeup, terus mereka bahas misalnya cushion gitu, sambil pakai cushion, sambil ceritain benefit si cushionnya apa, itu biasanya salesnya ada. Tapi kalau misalnya kayak yang case pertama aku ceritain itu biasanya salesnya kurang. Itu sepengalaman aku ya. I see. Berarti emang bedanya itu kalau konten yang kita penjelasan produknya bagus ya itu secara konversi juga lebih tinggi gitu ya. I see. Nah, tadi juga Kak Fitri sempat cerita ya kalau berkat konten TikTok ini sendiri ya, walaupun kontennya di TikTok, terus di TikTok juga udah jadi top kreator di health, tapi ternyata salesnya itu juga ngaruh sampai ke Shopee. Iya, nyampe ke Shopee. Produknya itu tadi top 2 ya? Iya, top 2 di kategori slim. Top 2, top 3, top 11, top 15. Wow, di kategori slim. Iya. Wah, itu ada effort tambahan yang dilakukan di Shopee atau emang pembelinya itu pure dari traffic TikTok doang?
Jujur sejauh ini aku memang benar-benar di TikTok doang. Sama Instagram, cuman mostly orang yang visit ke Shopee itu rata-rata dari TikTok. I see. Berarti, nah menurut aku sendiri, apakah mungkin karena kakaknya sendiri kan nggak naruh keranjang kuning kan? Iya. Bisa-bisa mereka itu nganggapnya, oh ini mungkin produk yang nggak ada di TikTok Shop. Iya. Jadinya mereka nyarinya itu di Shopee. Iya benar. Jadi karena memang nggak pernah spill sama sekali juga tentang Shopee di TikTok karena kan tricky banget kan, hal yang kayak itu hal yang tidak boleh disebutkan, e-commerce lain tidak boleh disebutkan di TikTok. Jadi mereka kayaknya nyari sendiri. Aku cuman spill nama produknya apa, foto produknya apa di konten-konten aku. Nah mereka nyari sendiri untuk ke TikTok gitu. Untuk ke Shopee. Ke Shopee, ya. Tapi untuk sekarang effort let's say ngonten untuk di Shopee video itu juga belum, live di Shopee juga belum ya? Live di Shopee udah ada. Okay. Jadi sejauh ini kita udah live di Shopee sama di TikTok. Oke. Kalau misalnya dari live sendiri, dari Kak Fitri ada trik nggak nih supaya live-nya itu penjualannya itu juga bisa maksimal nih? Durasi live sih paling penting, kayak yang Ko Leo ajarin. Durasi live itu kan sering banget tuh Ko Leo kasih tahu. Durasi live tuh minimal 1 hari 2 jam. Jangan sampai kurang dari 2 jam karena itu ngaruh kan untuk di-boost dengan TikTok. Nah, itu yang selalu aku terapin setiap harinya kalau di TikTok. Aku sejauh ini nge-live di TikTok 1 hari itu 15 jam. 1 hari di TikTok 15 jam nge-live? 15 jam, tapi tim ya. Aku dan tim. Wow. Iya. Keren TikTok, sih. Iya. Keren. Jadi emang sekarang live stream itu emang sepenting itu sih kalau untuk seller ya. Iya. Tapi menurut aku wajib ditambahin ads sih. Karena setelah di ads hasilnya itu bakal makin mantep. Nanti kita cobain ads. Iya, karena banyak banget ya akun-akun yang misalnya akun brand yang aku handle ataupun member-member lain itu juga setelah ngiklan itu live-nya itu juga naik banget gitu. Karena ads sendiri itu kan menambahkan traffic ya ke live kita. Selama hostnya jago, jualannya terus produknya emang juga bagus, ya salesnya itu bakal ngikutin. Aku lupa, aku sempat nge-ads kalau nggak salah sebelum TikTok Shop tutup. Nah sebelum TikTok Shop tutup itu aku sempat nge-ads budget 800 sampai 1 juta untuk di TikTok untuk naikin viewers kan. Jadi biar mereka masuk dulu terus nanti baru kita stabilin viewersnya gitu. Setelah TikTok Shop tutup dan buka lagi belum ada coba lagi. Nah itu wajib. Karena malah setelah TikTok Shop buka lagi ya, itu LSA ataupun ads untuk live itu, wah itu mantep banget sih. Iya. Bahkan sekarang kalau misalnya menurut aku sendiri ya, kalau seller ya, top seller, top kreator itu jarang banget ada yang nggak nge-live. Malahan nggak nge-ads. Karena kalau seller sekarang nggak ngiklan di TikTok ya, itu nggak bakal dikasih traffic. Biasanya seperti itu. Sangat disarankan sih kalau misalnya ngiklan di TikTok. Iya, gitu untuk kita coba nanti. Siap. Nah, mungkin aku mau lanjut nanya lagi nih. Boleh. Kalau misalnya dari live sendiri ya, kan 15 jam tuh. Iya. Biasanya problem apa sih yang sering dihadapin kalau misalnya nge-live sepanjang itu atau misalnya ketika awal mulai nge-live di TikTok? Orang yang nonton sih kadang nggak stabil. Terus juga kadang-kadang suka kena pelanggaran. Kadang bingungnya juga. Aku nggak tahu ya ini aku yang ngerasain sendiri atau kreator lain juga ngerasain. Setiap kali sudah mau ngedekatin tanggal payday sale atau flash sale itu rawan banget kena pelanggaran. Gak ngerti kenapa begitu. Gitu? Iya. Rawan banget kena pelanggaran setiap kali dekat payday sale sama dekat flash sale. Itu rawan banget kena pelanggaran. Jadi setiap sudah mendekati tanggal itu kita kumpulin tim kita untuk di brief, untuk hati-hati ngomong karena kan TikTok apalagi kalau sudah masuk keranjang kuning itu gampang banget kena pelanggaran. Sesimpel suara bayi aja itu sudah langsung kena ban kan. Pelanggaran-pelanggaran apa aja yang paling sering kena nih di Kak Fitri? Pelanggaran yang pernah kita dapatin itu selain suara juga duplikat. Duplikat tuh pernah juga kena duplikat. Tapi kontennya emang duplikat atau enggak? Enggak pernah duplikat karena memang benar-benar kita yang nge-live kan.
Oh iya, tapi ada coba aju banding Udah aju banding, dan di approve dong. di approve. Oke, nah ada nggak tips supaya aju banding seller itu cepat di approve oleh TikTok? Pada saat kena pelanggaran, kalian memang harus buru-buru pada saat itu langsung ngajuin banding. Kalau misalnya punya AM, lapor ke AM-nya masalahnya apa, terus minta saran harusnya gimana. Nanti AM-nya pasti ngasih tahu nih petunjuknya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti tungguin berapa hari. Kadang nggak nyampe berapa hari, pada beberapa jam setelah itu kadang biasanya langsung di approve. Oh, beberapa jam ya. Emang kalau misalnya kita aju bandingnya itu cepat, biasanya responnya itu juga cepat ya Iya. dari TikTok. Malahan kalau kita tunda-tunda itu jadi lama gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pelanggaran nih, poin pelanggaran kan semakin tinggi poin pelanggaran kita itu, maka hukumannya itu bakal makin berat nih dari TikTok. Beragam banget, dari yang nggak bisa nge-live sampai nggak bisa jualan pakai keranjang kuning, sampai nggak bisa posting, bahkan sampai akunnya kena ban kan. Kalau dari Kak Fitri sendiri punya pengalaman terkena violation itu paling beratnya itu apa? Violation yang paling berat aku alamin fitur live-nya memang nggak benar-benar nggak bisa dipakai, ditutup aksesnya, terus keranjang kuningnya dihapusin, nggak bisa diakses. Itu sih. I see. Tapi kalau sampai akunnya hilang itu nggak pernah? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai. Jangan sampai ya. Soalnya sayang banget akunnya udah centang biru juga. Iya udah centang biru juga setelah join Wakmi, karena banyak banget kok yang palsuin konten aku, terus banyak banget yang palsuin produk juga. Jadi biar makin trust, jadinya aku ajuin centang biru. Oh berarti ngajuin sendiri? Ngajuin sendiri. Lama nggak? Nggak nyampe sebulan sih ngajuinnya. Gimana tuh caranya ngajuin centang biru? Banyak yang nggak tahu loh. Harus punya artikel yang pertama, terus ajuin di TikToknya, banyak sih petunjuk-petunjuknya di konten-konten itu sih. Tapi diurus sendiri itu aman ya? Aman, Bisa. Okay. aman. Keren. Karena untuk centang biru sendiri banyak yang mau, dan banyak juga yang nanya ke aku, kok gimana centang biru, gimana centang biru. Jadi hari ini langsung kita jelasin gitu teknik centang biru. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal jualan sendiri ya, dari jualan produk di TikTok, jualan produk di Shopee. Kalau menurut Kak Fitri sendiri apa sih perbedaan jualan di TikTok dan jualan di Shopee, ada nggak? Jauh sih. Apa tuh? Kalau di TikTok lumayan tricky, kalau di Shopee sejauh ini tidak sepayah TikTok. Kalau di Shopee nggak pernah, jarang banget kena pelanggaran. Bahkan dikatakan ya nggak pernah malah. Kalau di TikTok tuh sering banget ya keranjang yang kena take down, karena memang benar-benar, apalagi mereka baru setelah tutup terus buka lagi kan banyak peraturan yang baru gitu. I see. Nah, kalau selain jualan produk, selain jualin sendiri nih produknya, Kak Fitri ada coba main kayak KOL atau misalnya main endorsement gak sih? Kita main KOL juga, main endorsement juga, KOL TikTok, KOL Instagram. Kalau affiliate juga ada? Affiliate juga ada. I see. Untuk endorse sendiri, kalau boleh tahu nih ya, Kak Fitri sendiri mulainya itu dari mega kreator dulu atau yang kecil-kecil dulu nih? Dari mikro. Dari mikro dulu? Iya, dari mikro dulu, terus nano, mikro, belum nyampe ke mega. Worth it gak sih sekarang, di zaman sekarang endorse KOL TikTok itu masih worth it gak sih? Kalau gak se-worth it dulu, tapi masih worth it. Kalau dulu kan worth it banget tuh. Kalau sekarang masih worth it. Kenapa aku pilih nano sama mikro dulu? Karena yang kategori ini tuh lebih trust daripada langsung ke mega. Jadi aku bangun trustnya dulu, baru langsung ke meganya gitu. I see. Ada nggak tips? Karena ini satu statement yang lumayan unik ya. Karena menurut aku kalau misalnya ngomongin trust, ini bayangan aku aja gitu kan. Harusnya kalau artis itu kan ini nanti bakal ada yang nanya, bukannya kalau artis pasti bakal lebih dipercaya, bukannya kalau endorse mega KOL juga lebih dipercaya. Tapi kalau dari Kak Fitri sendiri gimana tuh caranya, mungkin dari brief kah atau dari mana supaya nano dan mikro KOL ini juga reviewnya itu dipercaya oleh audiens? Kalau aku pribadi untuk langsung ke mega itu kayaknya, apalagi kalau belum punya review sama sekali kan,
Kalau untuk ke Mega itu cuman branding sih, branding untuk kenalin produknya tuh lebih jauh lagi. Jadi pada saat calon customer mau searching nih produk, udah ada yang nge-review kayak nano, mikro, berarti ya oh ini memang benar-benar orang pakai kayak gitu. Oh ini benar-benar sudah dicobain sama orang. Jadi bukan langsung ke yang besar, tapi aku bangun dulu dari yang kecil, baru brandingin ke yang besar gitu. I see. Tapi Sun bakal ngendorse Mega KOL nggak? Iya, bakal pasti. Tapi belum pernah cobain Spark Ads berarti nih? Belum cobain itu ads. Powerful banget tuh kalau misalnya kita pakai Spark Ads. Karena kan jadinya kita bisa pakai konten dari si kreator ini untuk kita iklankan, dan ibarat kata trustnya juga semakin tinggi karena ads-nya itu muncul sebagai kontennya mereka gitu. Oh iya. Ntar boleh banget tuh dicoba. Iya. Nah, lanjut ngomongin tentang afiliator nih. Kalau menurut Kak Fitri sendiri, afiliator TikTok itu worth it gak sih kalau misalnya kita nyari afiliator sebanyak-banyaknya di TikTok? Kalau untuk Cheryl worth it banget. Karena sejauh ini affiliate yang affiliatein produk aku, mereka satu video pernah tembus 25 juta. Itu baru satu affiliate, apalagi kalau misalnya kalian punya affiliate yang lebih banyak. Itu pasti lebih worth it lagi untuk ke salesnya. Ada nggak saran misalnya pemilihan afiliator untuk kita kasih sampel itu harus bagaimana tuh? Karena kan nggak mungkin semua orang yang misalnya minta sampel ke kita kasih tuh sampelnya. Biasanya ada filteringnya nggak? Ada pasti. Jadi aku punya tim untuk ngefilter itu. Mereka harus minimal followersnya tuh 5 sampai 10 ribu. 5.000 sampai 10.000 itu nanti difilter lagi, terus konten-kontennya mereka tuh konten-kontennya gimana. Kalau misalnya udah oke sesuai dengan standar kita, baru kita ACC untuk sampelnya. Oke, berarti setelah itu bakal dikirimin dan di update ya supaya mereka posting dan bisa dipantau lewat seller center juga. Benar. Menurut aku keren banget sih kalau misalnya fitur dari TikTok sendiri ya. Mungkin dari Kak Fitri karena juga udah jualan dari tahun 2000 sebelum TikTok Shop tutup kan? Sebelum TikTok Shop buka dan sebelum TikTok Shop tutup malah. Jualan di TikTok sebelum TikTok Shop ada. Iya. Sampai TikTok Shop yang tutup. Sampai TikTok Shop buka lagi. Buka lagi. Berarti udah melihat banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di TikTok Shop dong. Iya benar. Dulu awal-awal aku jualan itu kan belum ada TikTok Shop. Cuman TikTok ini jadikan jadikan jembatan untuk orang ke platform lain. Iya kan, dari TikTok dulu kan orang sering spill produk kan untuk lari ke Shopee. Terus dulu belum kena pelanggaran tuh kalau ngomong Shopee, tapi kan sekarang sudah kena pelanggaran. Bahkan kita ngomong toko oren aja itu udah kena pelanggaran. Terus sering spill di TikTok. Aku udah nge-live tuh dari tahun 2020, aku udah nge-live, belum ada keranjang pun aku udah nge-live. Jadi jualannya kemana tuh? Untuk ngarahin mereka ke link yang ada di bio. Iya. Gitu. Jadi mereka bisa order lewat WhatsApp atau langsung lewat e-commerce. Berarti kemarin pada saat TikTok Shop-nya tutup juga nggak begitu panik dong, karena kan udah pernah melewati masa tersebut juga di mana nggak ada TikTok Shop. Iya. I see. Tapi kemarin pada saat TikTok Shop tutup penjualannya gimana tuh? Pada saat TikTok Shop tutup ya lumayan tempang jauh sih. Sekarang bersyukur banget TikTok Shop udah buka lagi. Udah mulai stabil lagi. Bahkan perlahan-lahan udah mulai naik dari penjualan-penjualan sebelumnya. I see. Dan juga sekarang kan salesnya nggak cuma di TikTok Shop, tapi juga udah ada di e-commerce lain. Dan e-commerce lain kan. Keren. Nah, mungkin boleh diceritain ke teman-teman di sini ya, karena Kak Fitri ini termasuk veteran loh di dunia TikTok Shop karena udah jualan bahkan sebelum TikTok Shop ada. Boleh diceritain nggak perbedaan TikTok sebelum ada TikTok Shop dan setelah ada TikTok Shop itu sebagai seller merasakan nggak sih ada perbedaan gitu? Ya ngerasain banget. Dulu awal-awal jualan itu viewersnya lumayan kok, 1.500 sampai 1.000. Terus perlahan-lahan turun sampai 100.000, nggak pernah di bawah 100 nggak pernah di bawah 100 sebelum TikTok Shop ada ya. Ini 100 ribu? Bukan 1.000. Dulu tuh paling tinggi tuh 1.000, 1.500. Ini nge-live? Nge-live. Oh, penuh active viewer? Iya. Wow, itu banyak sih. Iya, dulu awal-awal karena kompetitor di TikTok
tuh belum banyak karena kan sekarang sudah banyak banget yang jualan, sudah banyak banget. Ngerasain banget itu salesnya awal-awal kencang banget aku awal-awal. Terus lama-lama udah mulai surut nih karena udah banyak juga yang nge-live di TikTok, udah banyak juga yang jualan di TikTok karena TikTok tuh memang luar biasa sepengaruh itu untuk para seller-seller. Terus sampai akhirnya TikTok Shop buka. Itu kita awal-awal coba juga karena produk kita produk kategori suplemen. Itu TikTok tricky banget. Pokoknya mau masukin ke TikTok Shop tuh tricky banget. Etalasenya sering ke take down. Terus pokoknya banyak banget lah kendala-kendala di TikTok Shop sampai akhirnya view-nya mentok di 10, 9, 15, itu 20 paling tinggi. Terus tutup lagi, terus sekarang buka alhamdulillah udah settle lagi, udah normal lagi. 100, 50, 20 gitu yang nonton. Keren. Kak Fitri sendiri pernah gak sih punya pengalaman patah semangat gitu pada saat konten, atau udah aku gak mau ngonten lagi deh, udah capek banget nih ngonten gitu? Pernah banget, karena viewersnya mentok terus. Aku kayak itu 3 bulan sebelum aku join Wakmi itu 3 bulan itu konten aku yang benar-benar view-nya turun banget, 2.000, 4.000 paling mentok kayak yang aku ceritain tadi. Ini kenapa ya? Tapi kayaknya malas lah ngonten. Kayaknya tim aja pada saat itu karena view-nya turun itu aku memang benar-benar nggak semangat. Jadi akun aku yang bikin konten aku suruh tim aku ini gimana. Cuman pada saat malas itu hati pasti gelisah ya, hati dan pikiran pasti gelisah kayak ini ada apa ya harus cari tahu terus salahnya apa, terus problemnya apa, apakah apakah akun aku yang bermasalah ataukah konten aku yang bermasalah. Cari solusinya ya ketemu akun Koleo. Nah pada saat itu aku mulai semangat lagi nih. Aku mulai semangat lagi ngebedah apa yang ada di masalah dari akun dan konten aku. Koleo kasih tahu, hooknya harus dibenerin, isi kontennya harus dibenerin, durasinya harus dibenerin. Nah itu yang selalu aku terapin sampai sekarang. Jadi pada saat kita lihat viewers sudah mulai naik lagi, semangat itu udah mulai naik lagi. Tapi pada saat viewers down, aku nggak tahu cuman aku yang ngerasain apa kreator lain ngerasain juga. Pada saat viewers down itu down banget mau bikin konten lagi. Tapi pada saat viewers sudah mulai naik dan stabil, itu semangat besok berapa ya viewersnya itu tiap menit selalu aku liatin. Oh udah berapa ribu nih gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri aku setuju sih. Konten itu lumayan adiktif gitu. Apalagi kalau view kita lagi banyak kayak kita pengen ngonten terus gitu. Iya benar. Aku kayak gitu juga. Oh ini lagi rame nih. Oh ini lagi bagus nih trafficnya. Ngonten terus. Tapi pada saat viewersnya mentok itu tapi aku tetap ngonten. Sampai akhirnya aduh ini kayaknya udah nggak bisa nih. Ini pasti ada masalah antara konten aku atau akun aku. Ini memang harus cari solusinya gitu. Keren. Tapi ternyata kalau misalnya yang aku nangkep ya, ternyata kalau misalnya kita mau dapat let's say top seller ya, top kreator di TikTok, itu wajib standarnya itu kalau nge-live penontonnya berapa sih? Mungkin teman-teman jadi pengen tahu pada saat Kak Fitri jadi top kreator, penonton di live itu berapa? Penonton pada saat aku live waktu jadi top creator health itu stabil di nggak terlalu tinggi sih kok, stabil di 70 78, nggak terlalu tinggi. Yang pengaruh itu salesnya. Aku baru ingat penjualan pada saat itu 500 sampai 2000 invoice per hari. Wow. Gitu. Tapi ternyata bisa ya kalau misalnya penonton itu let's say 70 ya. Tapi 70. Dalam sehari kita kejar 500 invoice ke 2000 itu bisa? Bisa. Wow, jadi buat teman-teman di sini ini menurut aku ya ini memotivasi banget. Iya. Karena mungkin kalau teman-teman di sini lihat bayangannya itu aduh mau jadi top seller kayaknya impossible banget. Karena melihat top kreator lain itu tiap kali nge-live penontonnya 3.000, 5.000. Bahkan ada yang sekarang nge-live 30.000. Tapi ternyata kita nggak perlu sampai segitu loh untuk dapetin penjualan yang gede di TikTok. Iya. Keren. Nah, kita bakal masuk ke sesi akhir dari podcast ini.
aku punya satu pertanyaan nih ke Kak Fitri. Kalau misalnya teman-teman di sini ya ada yang nonton podcast ini sampai ke menit ini ya, detik ini ya, berarti kan mereka istilahnya itu into banget ke podcast ini. Berarti ceritanya Kak Fitri itu inspiring banget buat mereka. Ya, Mungkin bener-bener. boleh dikasih closing statement gak sih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis? Kira-kira mungkin tips atau pesan atau apapun boleh. Ya, untuk para kreator jangan pernah patah semangat karena apalagi kita yang pejuang affiliate. Pejuang affiliate itu pengaruh banget untuk di TikTok. Pengaruh banget TikTok tuh berpengaruh banget untuk pejuang affiliate. Jangan, pokoknya kalau misalnya konten kalian viewersnya down itu perbaiki lagi, coba dikoreksi lagi. Kontennya, isi kontennya apa, terus tuh hooknya udah benar apa belum, kata-kata yang ada di dalam kontennya itu ada kata-kata yang dilarang dengan TikTok apa tidak. Biasanya kalau misalnya kalian ngomong e-commerce lain itu biasanya pasti tidak di boost dengan TikTok untuk naik. Terus durasi kontennya, kalau aku pribadi durasi konten tuh penting banget buat aku karena konten sejauh ini yang aku terapin durasinya tuh 1 menit sampai 1 menit sampai 1 menit 40 detik kayak yang aku bilang tadi itu sih. Wih, keren banget. Ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai habis. Pastikan udah subscribe supaya kalian bisa nontonin cerita-cerita inspiratif dari narasumber sekeren Kak Fitri. Thank you. Thank you.